Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba untuk memenuhi tugas hukum cyber. Kami mencoba untuk mereview dan bikin legal opinion atau pendapat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Marissa nomor 41 garis miring tahun 2020 PN Maria. Duduk perkara dari kasus ini adalah melibatkan terdakwa Ramdan Yantu, seorang warga desa Bunoyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Puwoto, Provinsi Gorontalo pada tanggal 30 Desember tahun 2019. Terdakwa diduga meretas situs ssdm.polri.go.id milik Polri. Terdakwa mengunggah file bernama 404.php ke situs tersebut yang menyebabkan perubahan tampilan situs menjadi pesan pribadi yang menyampaikan opini terkait isu-isu nasional. Hal ini mengakibatkan situs tidak dapat diakses dari pukul 08 hingga 03 waktu Indonesia Barat. Pada hari kejadian, tindakan terdakwa dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan didakwa melanggar pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah oleh UU nomor 19 tahun 2016. Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bersikap sopan selama persidangan dan bersedia membantu divisi IT Polri sebagai bentuk penebusan kesalahan. Tidak ada kerugian material yang signifikan akibat tindakan ini, dan Polri telah berhasil memulihkan akses ke situs dalam waktu yang relatif singkat. Oke, selanjutnya ialah identifikasi masalah hukum ataupun dengan isu hukum. Dari perkara tersebut terdapat beberapa masalah hukum utama yang harus diidentifikasi. Satu ialah apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dua, apakah tindakan terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai akses ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tiga, bagaimana dampak hukum dari tidak adanya kerugian material yang signifikan terhadap penerapan pidana dalam kasus ini. Empat, apakah hak-hak terdakwa selama proses penahanan dan persidangan telah dijamin sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ialah dasar hukum. Yang satu ialah dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi mengatur tentang larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, ataupun memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tanpa hak. Pasal 48 ayat 1 memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 32 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 larangan mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak, dan pasal 46 ayat 1 ancaman pidana untuk pelanggaran pasal 30 ayat 1. Dua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang prosedur penahanan, hak terdakwa dan pelaksanaan persidangan. Tiga, prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Pelindung Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya ialah pendapat hukum yang akan dibacakan oleh Mbak April. Berdasarkan pendapat hukum, berdasarkan fakta persidangan dan dokumen terkait, berikut adalah analisis hukum dari kasus ini, yaitu 4.1 pemenuhan unsur pidana dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE untuk membuktikan pelanggaran pasal 32 ayat 1. Perlu dipastikan bahwa terdakwa
yaitu mengubah, menambah, mengurangi atau merusak informasi elektronik tanpa hak, dan tindakan tersebut dilakukan secara sengaja. Dalam kasus ini terdakwa secara sengaja mengubah file 404 PHP dan memodifikasi tampilan situs editbank.ssdm.polri.go.id sehingga memenuhi unsur mengubah informasi elektronik tanpa fakta bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan alat bukti yang ditemukan pada laptop dan hard disk eksternal mendukung pembuktian unsur pidana ini. 4.2 Akses ilegal. Dalam pasal 30 ayat 1 UU ITE, pasal ini melarang akses ke sistem elektronik tanpa izin. Tindakan terdakwa masuk ke situs menggunakan NRP nomor registrasi pusat anggota Polri secara acak merupakan akses tanpa izin yang melanggar ketentuan ini. Namun dampaknya terbatas pada perubahan tampilan situs tanpa adanya kerugian material atau kebocoran data. 4.3 Analisis dampak kerugian. Dalam hukum pidana, kerugian material sering menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan beratnya hukuman. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada kerugian material, tindakan terdakwa tetap merugikan institusi Polri dalam bentuk gangguan terhadap pelayanan publik dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, meskipun dampak materialnya minim, pelanggaran ini tetap signifikan dari sisi hukum. 4.4 Prosedur penanganan kasus. Berdasarkan dokumen persidangan, tidak ditemukan pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses penyidikan dan penahanan. Penahanan dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP dan terdakwa didampingi penasihat hukum selama proses hukum berlangsung. 4.5 Prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman harus seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa dapat dipandang sebagai pelaku pemula yang melakukan tindakan tanpa motif keuntungan finansial. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan hukumannya yang lebih ringan. Untuk selanjutnya, yakni kesimpulan dari legal opinion tersebut adalah bahwa terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Junto, pasal 48 ayat 1 UU ITE, dan pasal 30 ayat 1 Junto, pasal 46 ayat 1 UU ITE. Dan yang kedua, tidak ada kerugian material yang signifikan, tetapi tindakan terdakwa tak merugikan institusi Polri dalam bentuk gangguan layanan publik dan reputasi. Yang ketiga, prosedur penanganan kasus terhadap terdakwa telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya pelanggaran terhadap dasar terdakwa. Untuk yang keempatnya, hukuman yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan sifat pelanggaran yang tidak terlalu serius dan adanya pengakuan kesalahan oleh terdakwa. Untuk saran dari legal opinion tersebut, khususnya bagi terdakwa, yakni harus mengajukan banding atau permohonan keringanan hukuman dengan menekankan bahwa perbuatannya tidak menimbulkan kerugian material yang signifikan. Poin yang keduanya, menyampaikan rencana kontribusi positif seperti membantu Polri dalam meningkatkan sistem keamanan informasi sebagai bentuk pertobatan. Untuk saran bagi Polri, poin pertamanya itu harus meningkatkan sistem keamanan terkait situs web institusi dengan memperkuat enkripsi, menerapkan autentikasi ganda, dan menggunakan firewall yang lebih canggih.
keduanya mengadakan pelatihan reguler untuk personel IT guna meningkatkan respons terhadap ancaman cyber. Poin ketiga, meningkatkan sosialisasi tentang bahaya serangan cyber kepada seluruh personel dan masyarakat. Untuk rekomendasi kebijakannya, yaitu bagi pemerintah itu perlu menyempurnakan peraturan terkait keamanan cyber, termasuk pengaturan tentang aktivisme digital agar dapat membedakan antara pelanggaran serius dan tindakan yang bersifat peringatan sosial. Dan keduanya harus meningkatkan kerjasama antara institusi penegak hukum dan komunitas cyber untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan inklusif untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadi acuan atau pembelajaran ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.